Kamu harus sujud di depan aku, Put, supaya aku puas. Ya, karena kamu udah pernah menolak aku. Kalau enggak, aku nggak bakal membiarkan kamu pergi dari sini. Aku kasih kamu pilihan. Kamu ceraikan suami kamu, atau enggak kamu berlutut di depan aku. Cepetan. Lama banget sih. Gitu dong. Mau apa? Mas. Akhirnya kerjaan aku di sawah selesai juga. Tak lagi tinggal aku minta upah sama yang punya sawah. Aku juga udah nggak sabar buat pulang ketemu sama istri aku. Pasti istri aku udah masakin aku yang enak. Sebenarnya aku nggak tega juga hidup sengsara dan serba kekurangan kayak gini. Istri aku benar-benar setia sama aku. Padahal banyak laki-laki waktu itu yang tajir yang mau dengan dia, tapi dia tetap milih aku meskipun kondisi aku miskin kayak gini. Sekarang kayaknya udah waktunya deh buat aku membahagiakan dia dan memenuhi semua kebutuhan dia. Tri, kamu pagi-pagi kok udah rapi banget dan udah resmi banget. Emang kamu mau kemana? Mau nyari kamu? Ini aku udah mau pulang kok. Lagian kerjaan aku di sawah udah selesai. Mas, aku ngelakuin kesalahan sama kamu, tapi ini kesalahannya enggak yang fatal banget kok. Dan ini juga kabar baik buat aku. Kalau aku jujur sama kamu, kamu bakal maafin aku atau enggak? Ya udah deh, kalau misalkan pembahasan serius mending kita duduk aja. Yaudah. Kamu kayaknya serius banget. Emang apa? Kamu ngomong masalah apa? Tapi nanti kamu marah-marah lagi. Ya tergantung kesalahan kamu. Jadi, tapi janji ya, kalau marah nggak usah sampai yang marah banget. Ya udah, ayo cepetan ngomong. Jadi, aku ngelamar pekerjaan kemarin, dan sekarang aku udah dipanggil buat interview. Dan hari ini, ntar lagi di jam 8 aku ada panggilan interview. Kamu ngapain sih harus cari kerjaan? Kan aku udah kerja terus dan uangnya juga udah aku kasihkan sama kamu semuanya. Aku kerja bukan buat bantuin kamu atau kekurangan nafkah kok, Mas. Tapi ya aku bosan aja di rumah. Aku butuh aktivitas, aku butuh kerja, dan aku juga mau bantuin pekerjaan kamu di sawah juga nggak boleh. Ya nggak mungkin aku nyuruh kamu kerja di sawah, soalnya kan panas. Terus pasti kamu capek banget. Belum lagi kamu masih harus masak. Tapi ya udahlah. Kalau misalkan memang ini kemauan kamu, aku ngizinin kamu buat interview lagian itu juga belum tentu kamu diterima. Berarti boleh dong? Boleh ya? Ya udah, kalau udah terlanjur kayak gini masa aku mau ngelarang. Tapi ingat ya, kalau misalkan hari kerjanya itu sampai gak ada libur, aku gak bakalan izinin kamu berapapun gajinya. Kamu tenang aja, Mas. Mana ada sih di kantor nggak ada liburnya? Pasti ada liburnya kan? Hari Minggu itu pasti libur, dan hari Minggu kalau udah libur aku bakal ngabisin waktu bareng sama kamu. Tapi kamu memang mau interview di mana? Di PT Satya Group. Kamu pasti tahu kan? Itu perusahaan paling besar di kota ini. Dan aku keterima. Itu Satya Group. Terus kamu ke kota naik apa? Naik angkot.
Bentar. Kamu bilang udah diterima, bukannya masih mau interview? Maksud aku hari ini mau interview, siapa tahu nanti langsung terima. Oh gitu. Lagian kamu pasti bangga kan sama aku bisa keterima di kantor itu. Bangga sih ya, cuman khawatir. Itu lebih khawatir banget sih. Tapi kalau kamu naik angkot ke sana, aku juga takut kamu kenapa-kenapa di jalan. Kenapa kalau misalkan aku anterin aja? Gak usah mas, kamu mending pulang aja. Semuanya aku udah siapin. Baju kamu, terus makan, kopi juga udah aku siapin. Kamu tinggal mandi, terus istirahat. Ya udah deh, kalau kayak gitu. Kamu jam berapa interviewnya? Jam 9? Jam... Kayaknya sih iya. Ini kan udah sekitar jam 8. Jam 8 lebih. Ntar kamu pasti telat. Ya udah. Tapi ini diizinin kan, kamu nggak merasa berat hati kalau aku agak sedikit bohong sama kamu? Ya, aku harap ini terakhir kalinya kamu bohong sama aku. Iya, aku janji aku bakal. Ini terakhir aku bohong sama kamu. Janji dulu, mas. Ya udah, kalau kayak gitu. Kamu bawa uang buat bayar angkot? Aku bawa. Ya udah deh, kalau kayak gitu sekarang mending kamu berangkat aja. Ya udah, aku berangkat ya. Hati ya. Aku ngerasa bersalah banget sampai istri aku harus cari kerjaan. Ya bener sih, mungkin karena emang dia udah bosen di rumah gak ada kerjaan. Dan dia ngelamar kerjaan atau interview di PT Satya Group. Kayaknya sekarang udah waktunya deh. Ini aku siap-siap juga buat ya ngawasin dia juga. Udah berapa bulan ya Pak Bos itu menghilang. Rasanya aneh banget tuh setelah menyerahkan semuanya tanggung jawab di kantor ini sama aku, dia itu lenyap, bahkan gak ada kabar. Ya, aku sebagai penanggung jawab di kantor ini juga bingung sih. Ya untungnya di perusahaan ini nggak ada hal-hal negatif yang terjadi. Pak, Fit, dari tadi saya nanyain cariin Pak Arif. Ya, soalnya ada laporan yang butuh tanda tangan Pak Arif. Ternyata Pak Arif di sini. terus laporannya udah kamu taruh di meja saya atau gimana? Iya Pak. Oh, ya udah nanti saya periksa. Kalau ada sesuatu yang kurang pas nanti biar saya suruh revisi lagi. Ya. Sebenarnya saya sekarang banyak pikiran. Kenapa Pak? Ya, bos pemilik perusahaan ini atau pimpinan kita ini udah beberapa bulan ini udah hilang kabar gitu. Sampai saya bingung setelah menyerahkan semua tanggung jawab yang ada di kantor ini sama saya, beliau itu udah hampir nggak ada kabar gitu. Dan saya juga nggak bisa menghubungin gitu. Sampai orang tuanya Pak Bos itu juga bingung, tapi dia itu berpikiran mungkin beliau itu ada di rumah barunya kayak gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak tanya sih kayak gitu. Dan ya hari ini juga beliau juga bakalan datang gitu loh secara tiba-tiba. Oh, saya pikir menghilang, kemudian Pak Arif membiarkan saja tanpa berusaha untuk mencari. Saya sudah menghubungi beberapa kali dan ya seperti biasa nggak diangkat kayak gitu. Nyambung sih tapi nggak diangkat. Ya mungkin beliau mau menenangkan diri atau gimana, saya nggak tahu juga gitu. Tentang apa yang dialami juga Pak Bos itu kayaknya nggak mau cerita sama saya. Jadi saya jadi bingung sendiri setelah melimpahkan tanggung jawab yang besar di kantor ini. Beliau itu kayak yang pergi gitu loh. Dan sekarang tiba-tiba dia itu mau datang ke kantor ini. Jadi saya minta tolong sama kamu untuk segala sesuatu yang ada di kantor ini harus sesuai apa yang udah
dilakukan peraturannya seperti itu. Dan saya minta tolong untuk persiapkan sambutan untuk kedatangan beliau. Siapa? Tapi mohon maaf Pak, hari ini kan ada perekrutan karyawan baru. Ya, atau mungkin saya harus mengundur acara perekrutan karyawan atau gimana Pak? Jangan Fit, kalau kayak gitu nanti calon karyawan yang bakal melakukan interview atau apa di sini, takutnya mereka merasa kecewa dan merasa dibohongi kayak gitu. Jadi lanjutkan aja emang apa yang udah terjadwal. Nanti kan Pak Bos bisa lihat sendiri seperti apa karyawan yang bakal masuk kantor ini, sudah sesuai apa enggak kayak gitu loh. Itu juga nantinya bakal jadi penilaian khusus bagi bos. Nah, kalau misalkan kita sembarangan narik karyawan, pastinya Pak Bos juga bakal ngecewa nantinya. Jadi saya harap kamu tangani semuanya dengan baik lah kayak gitu. Ya udah, kalau gitu saya bakal nyuruh karyawan lain untuk menyiapkan ruang meeting dan ruang kerja bos. Jadi kalau semuanya sewaktu-waktu bos datang ke sini, kita udah mempersiapkan semuanya Pak. Ya jangan lupa halaman juga kamu bersihkan, takutnya nanti Pak Bos datang masih ada beberapa sampah yang belum dibersihkan. Itu juga buat pemandangan gak enak gitu. Siap. Pastinya Pak Bos marahnya sama saya, soalnya saya yang udah dikasih tanggung jawab lebih di sini gitu. Pak Arif tenang aja, saya bakal membersihkan semua sampah-sampah di sini dan Pak Arif gak bakal kena teguran. Dan satu lagi yang perlu kamu perhatikan dalam nanti proses wawancara atau penerimaan karyawan baru harus sesuai prosedur. Jangan sampai ada selentingan-selentingan yang gak enak. Takutnya ada oknum-oknum di perusahaan ini yang bisa ngambil keuntungan dari itu, seperti itu. Siapa? Saya nggak mau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Ya, kalau semuanya itu terjadi, saya nggak bakal membiarkan Pak. Saya bakal penjarakan orang yang sudah memanfaatkan untuk meraup keuntungan dari calon karyawan baru Pak. Ya udah, saya pasrahkan semuanya sama kamu karena saya percaya sama kamu. Kamu orang yang berdedikasi juga. Nah, ya udah, kamu lanjutkan kerjaan kamu. Nanti saya mau periksa laporan yang udah kamu taruh di meja saya. Siap. Saya permisi ya Pak. Ya. Capek banget kayak sih. Kita udah 2 minggu lebih nge-interview orang-orang yang mau kerja di sini. Ini nggak selesai-selesai. Untungnya sih ini hari terakhir ya. Ya juga sih, aku juga capek banget berinteraksi sama orang setiap hari. Padahal aku tuh introvert banget, nggak bisa tuh aku bersosialisasi sama orang-orang. Cuma karena kita kerja di sini aja kita harus dituntut buat bisa ngomong sama orang-orang. Untung aja kita udah berhasil ngelewatin, terus sekarang hari terakhir. Jadi sekarang yang mau interview berapa orang sih? Tinggal 1 deh. Satu doang? Iya. Ya ampun, Ringan siapa banget gak sih? Nyusahin banget tinggal 1 orang. Iya, Nanggung banget mana. Capek Nah, hari banget. ini kita harusnya bisa istirahat kan. Ini tuh emang lagi telat juga ngasih lamarannya, jadi Tapi kenapa masih kerjaan baru deh buat kita. diterima ya? Kenapa masih ada panggilan interview coba? Ya aku nggak tahu, mungkin hoki aja, beruntung aja tuh orang. Tapi denger-denger aku lihat sih dari berkasnya cewek sih. Oh siapa? Kamu tahu siapa orangnya? Ya nggak tahu lah, aku cuma baca namanya aja. Iya sih, tapi ngomong-ngomong hebat banget ya yang punya perusahaan kita ini. Iya sih ya. Dan aku denger-denger juga yang punya tuh masih muda loh. Serius, kamu dengar dari Iya. mana? Hebat banget kan, bos muda udah punya perusahaan sukses kayak gini. Bentar, kamu kan tiap hari sama aku ya, terus kamu dengar rumor kayak gitu dari mana? Ya ampun Win, rumor kayak gitu mah udah bukan Nggak tahu rahasia sih. lagi tahu. Udah aja dikasih tahu sama kamu, tapi kok gak pernah ketemu kita? Banyak lah karyawan-karyawan yang pada ngomongin kalau bos kita ini bos muda. Kayaknya sih mereka ngomongin kayak gitu ngincer gitu Oh. sih. Iya, bisa jadi. Tapi kita juga harus bisa dapetin dong. Masih. Ya siapa coba yang nggak mau kan, si muda udah kaya raya, udah punya perusahaan sukses hebat banget di usia muda udah bisa sukses. Ih, keren banget ya cowok kayak gitu. Kita umur Jarang-jarang segini dong. masih gini-gini aja masih jadi karyawan begini kan? Nabung aja enggak ya, kita kerja bukan buat nabung, buat siap reward. Foya-foya. Oh iya, kok kita nggak pernah ketemu sih sama
Bos yang punya Iya sih. perusahaan ini emang nggak pernah kesini. Kamu nggak cuma denger soal kegantengannya aja, kamu nggak tahu Pak Bos tuh ada di mana? Ya nggak tahu lah, kan aku cuma dengar-dengar rumornya aja. Kalau orangnya sih kan kita emang nggak pernah ketemuin. Emang kayaknya belum pernah kesini nggak sih? Iya, kalau pernah kesini pasti heboh nggak sih satu perusahaan? Ya pasti sih. Bukan ya, kita nanya Jadi aja kepo kali. deh. Kepo banget. Kok biasanya kan ada struktur itu kan jabatan-jabatan di perusahaan, tapi di ruangan CEO di sini selain kosong itu juga nggak ada strukturnya, jadi kita nggak tahu Bener sih. namanya siapa kan. Tapi ngomong-ngomong kenapa ya? Alasannya kok- kan Kayak dia- ngilang gitu. Bukan ngilang sih, kayak menutup diri gitu Wah, kan, sih, kayak bener menutupi banget identitasnya Cocok juga banget kan. gak sih sama aku yang sama-sama ahli Ya, sosial? lebih cocok sama aku nggak sih, Win? Ampun, udah Udah kita bersaing Pertemanan secara ya. sehat aja deh. Aku gak mau masalahnya jadi pertemanan kita jadi rusak. Kita udah 3 tahun temenan gak ada apa-apa. Tapi kita nanya aja gak sih sama Pak David? Pak David pasti tahu ya kan? Tapi Basa-basi aja. kayak enak juga nggak sih? Pak David kan juga manajer di sini, dia atasan Juga kita. sih ya. Masa ya kita tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Nanyain bos Pak yang Bos ya. punya. Iya juga sih. Yaudah deh. Ini kita mau interviewnya kapan ya? Kok nggak datang-datang? Kayaknya sih interviewnya kan lagi ada jam 11. Ini masih kurang beberapa menit lagi sih. Juga sih, tapi semoga aja kita setelah nge-interview puluhan orang kita dapat. Win, iya. Oh iya Pak. Jadi gimana? Masalah perekrutan calon karyawan baru berjalan lancar atau ada kendala? Alhamdulillah berjalan lancar sih Pak, sesuai harapan kita, dan mereka yang keterima juga orang-orang yang sudah berprestasi Pak. Iya, sejauh ini memang sudah berjalan lancar Pak, dan memang sudah ada beberapa orang yang mungkin kemungkinan besar udah pasti diterima. Tapi hari ini terakhir ya. Iya Pak. Hari Baguslah ini. kalau gitu, ya. Saya harap nggak ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan. Kalaupun Ya, Pak. ada, nantinya saya mengetahui orang tersebut, saya tidak bakal segan-segan untuk menjebloskan orang itu ke penjara. Maksud Pak David kita berdua Pak. Siapapun itu. Oh enggak kok Pak, kita berdua Iya Pak, kita sesuai SOP perusahaan ini. berani mastiin kalau ini interviewnya berjalan dengan murni, dengan lancar, tanpa ada pihak manapun yang memanipulasi. Bener Pak. Ya, aku harap seperti itu. Semua karyawan yang ditugaskan untuk merekrut calon karyawan baru itu mengikuti SOP perusahaan supaya perusahaan ini tidak tercoreng buruk di kalangan masyarakat. Iya Ya, Pak, dan baik, Pak. laporan kita juga tidak ada satupun yang dimanipulasi Pak. Nanti laporannya kita bakal serahin sama Pak David selama proses interview ini Pak. Sudah, ya saya percayakan semuanya sama kalian. Kalau masih ada calon karyawan baru, tolong secepatnya selesaikan. Iya Pak. Oh Ya. iya, hari ini memang masih ada Pak, dan kebetulan hari ini memang terakhir hari interview, dan sepertinya masih tersisa 1 orang saja Pak. Iya Pak. Ya sudah, kalian layanin selayaknya kalian melayani calon karyawan yang lain. Baik, Ya Pak. meskipun tinggal 1, jangan pernah mengurangi pelayanan kalian berdua. Iya. Ya? Ya, siap Pak. Ya, kalau kalian mengabaikan 1 orang, ya maka berdampak dengan calon karyawan baru nantinya. Iya Ya, Pak, siap. udah. Kalau kerjanya udah selesai, tolong laporan yang harus kalian kerjakan kumpulkan ke ruangan saya. Oh iya Pak. Iya Pak, siap. Ya udah deh. Hanya mentang-mentang manajer kan. Lagian tiba-tiba muncul, ya udah kita ke dalam deh. Putri, apa kabar kamu? Kabar aku baik, kamu gimana? Tentu baik-baik saja. Kamu kesini ngapain? Aku mau interview kerja, Fit. Hari ini, kamu juga kerja di kantor ini ya? Berarti kamu datang ke sini mau ikut interview kerja, hah? Iya. Ya, mau ngelamar kerjaan di sini.
Kalau ngelamar pekerjaannya udah kemarin dan sekarang aku dapat panggilan interview. Berarti kamu kerja di sini juga? Aku di sini sebagai manajer, Put. Oh, Jadi tuh. kamu harus menghadap aku kalau kamu mau masuk bekerja di sini, ya. Aku pikir kamu udah menjadi orang kaya dengan pilihan kamu itu. Ternyata seorang perempuan harus mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Hah? Berarti suami kamu gak berguna. Fit, aku kerja ini bukan buat bantu suami aku, buat nafkah aku dan belanja aku juga udah cukup kok. Ini aku cuma bosen aja di rumah, aku cuma pengen punya kegiatan, makanya aku cari kerja di sini. Udahlah, Put. Kamu sama suami kamu itu orang miskin, gak usah bertele-tele. Hah? Kalau orang miskin yang dibutuhkan itu duit. Put, suami kamu itu orang miskin, ya. Dan kamu harus banting tulang untuk mendapatkan uang. Ya? Andai saja dulu kamu menerima aku untuk menjadi suami kamu, kamu gak bakal mencari pekerjaan, Put. Kamu tinggal duduk manis ya, menikmati hasil kerjaku. Tapi untungnya aku nggak nyesel aku menikah sama suami aku. Aku malah bersyukur banget kalau aku nggak pernah ada rasa sama kamu. Bersyukur, eh? Dan kamu lebih memilih laki-laki miskin itu. Oke, gak apa-apa. Kamu menolak aku. Dan tentunya sekarang kamu butuh aku untuk bekerja di sini. Ya? Tapi aku minta tolong ya, Fit. Kalau kamu emang punya masalah pribadi sama aku, nggak usah bawa-bawa masalah pekerjaan. Rasa bodoh. Itu terserah aku. Karena aku punya kuasa di sini. Ini nggak ada sangkut pautnya loh, Rif. Kamu juga nggak usah bawa-bawa suami aku. Masa lalu ya masa lalu. Kamu nggak usah ungkit-ungkit itu. Put, rasa sakit hati aku ini masih membekas sampai saat ini, ya. Kalau kamu bahagia dengan suami kamu yang miskin itu, ya, aku gak bakal membiarkan kebahagiaan kamu itu berlanjut terus-terusan. Terserah kamu, Fit. Kamu mau bilang apa tentang keluarga aku? Yang penting aku bahagia bareng sama suami aku. Ya, mungkin kebahagiaan kamu cukup sampai di sini aja. Karena aku tidak bakal membiarkan kamu hidup tenang dengan suami kamu. Aku bakal mengusik keluarga kamu, Put. Ya. Tapi asalkan kalau kamu emang pengen bahagia, kamu ceraikan suami kamu, kemudian kamu menikah dengan aku. Aku lebih baik kehilangan pekerjaan aku daripada aku kehilangan suami aku, Fit. Suami aku itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Kamu gak bakal kehilangan. Kamu gak cuma kehilangan pekerjaan kamu, ya. Aku pastikan kamu juga bakal kehilangan suami kamu, Put. Hah? Put, aku sekarang punya uang. Aku sekarang punya kuasa. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan, termasuk memisahkan kamu dan suami kamu itu. Fit, semuanya itu nggak bisa dibeli pakai uang. Apa-apa kamu nggak bisa. Ya sudah. Kalau kamu ingin bukti, aku bakal buktikan dengan uang aku, Put. Ya, siap-siap aja. Kamu bakal menderita seumur hidup. Udah, Fit, terserah kamu. Aku nggak takut ancaman kamu ya. Kalau kamu gak takut ancaman aku, ya udah siap-siap aja, Put. Aku pastikan semua yang aku ucapkan akan menjadi kenyataan. Kamu sama aja, sama-sama pengecut. Put, ingat, kamu tuh orang miskin, gak usah sok belagu. Kurang ajar banget. Awas aja kamu, Put. Pak David, Windy, Via, bentar lagi bakal ada calon karyawan yang bakal menemui kalian. Dan tolong bilang sama dia, ya, kalau memang dia itu butuh pekerjaan ini, suruh langsung hadap sama aku, manajernya, ya. tapi emang kenapa Pak tumben banget langsung suruh menghadap Pak David? Udah, kalian nggak usah tahu masalahnya apa, ya. Turutin apa yang aku katakan, oke? Iya Pak, iya siap Pak. Oh ya, nanti kalau kalian udah ketemu sama dia, ya, jangan suruh atau enggak kalian berdua anterin dia ke belakang kantor, gak usah ke ruangan saya. Tapi ada masalah Pak sama
peserta baru ini? Kalian jangan banyak omong, gak usah banyak tanya, ya. Atau mungkin kalian berdua gak mau mengikuti perintah aku? Hah? Oh, enggak kok Pak, kita pasti ngikutin perintah Bapak. Ya sudah, jangan terlalu banyak omong, ya. Ini masalah aku sama dia. Iya. Oke? Iya, siapa? Aku tunggu di sana. Kenapa coba? Tiba-tiba banget. kan? Sekarang tiba-tiba good bad mood gitu ya. Ya udahlah, daripada kita dihukum ya udahlah, iyain aja kan. Kita jadi takut kan jadinya. Dari tadi juga biasa. Lagian mana peduli sih kita mau si orang ini yang interview ntar lagi mau diapain juga, ya udah sih. Ya udah ya. Ya udah ya, cari itu biar cepet selesai kita. Ya. Ini kali ya. Ya kali ya, asing banget gak sih mukanya? Permisi Mbak yang mau interview hari ini. Iya benar, hari ini saya dipanggil buat interview. Ada apa ya, Bu? Iya, jadi kita diminta sama manajer kita buat menyampaikan pesan ini sama peserta yang mau interview hari ini. Jadi manajer kita tuh minta kamu langsung menemui beliau di belakang kantor ini. Oh, di belakang kantor sih, Bu. Bukannya kalau interview itu di ruangan ya? Saya nggak tahu sih, saya sama teman saya cuma nurut aja Mbak. Ya sebenarnya awalnya yang interview emang saya sama teman saya, tapi hari ini manajer kita bilang pesan kayak gitu sih. Jadi ya udahlah Mbak, diikutin aja ya, karena kita juga nggak tahu apa-apa. Jadi Mbaknya bisa langsung menemui manajer kita di belakang kantor. Manajernya Pak David bukan ya? Mbaknya kenal? Oh, enggak, saya cuma tahu aja. Kan manajer di sini juga banyak yang tahu. Bisa jadi itu kabar baik sih buat Mbak. Kayaknya kalau misal langsung menghadap manajer bisa langsung kerja deh Mbak. Biasanya yang lain harus menunjukkan kita dulu. Iya benar sih. Aja yang Dan Pak David, manajer kita itu juga jarang-jarang deh kalau ada karyawan yang mau ngelamar di sini interview langsung ke Pak David. Tapi ini beneran di belakang kantor, Bu? Apa biasanya emang ada karyawan yang interview di belakang kantor? Bukannya di belakang kantor itu gudang ya? Aduh, udah deh ya, kamu tuh nggak usah banyak tanya. Pokoknya kan kita udah nyampein apa yang disampaikan sama manajer kita. Jadi kalau kamu memang mau dan niat sama kerjaan ini, silahkan kamu interview langsung ke manajer di belakang kantor. Karena kita juga nggak tahu apa alasannya. Kita nggak tahu, tapi ya kita minta tolong banget ya sama kamu. Kamu turutin aja kemauan manajer kita. Soalnya nanti kita jangan kena imbasnya Mbak. Oh gitu, ya udah kalau gitu saya langsung ke belakang ya, Bu. Oh iya, satu lagi, kamu jaga sikap ya yang sopan, terutama sama manajer kita. Kamu kalau bisa nurut-nurut aja sama beliau. Dan ini kita mau nganterin kamu ya ke sana. Oh ya, sama ini, kalau emang kamu benar mau diterima, kamu harus sopan, harus nurutin semua perkataan manajer kita. Kalau emang kamu benar-benar mau kerja di sini, ya atau enggak pilihan lainnya, kamu harus bayar ya, Win. Bayar? Bayar uang apa, Bu? Iya, sebagai tanda. Ya kalau misal kamu nggak nurut, bisa aja kamu nggak lolos kan di sini. Kamu Tapi kalau mau kerja ya udah bayar aja. Ya kalau ada uang kan kita juga bisa bantu gitu loh maksudnya. emang ada uang administrasi ya, Bu? Itu harus. Ya bukan gitu. Kalau misal kamu nggak keterima di sini, kamu bisa masih ada pilihan lain dengan cara bayar biar kamu bisa kerja di sini. Ya hitung-hitung tanda terima kasih lah kalau kita bantuin kamu buat masuk kerja di Ya, sini. soalnya butuh effort banget sih buat bantuin kamu, karena banyak banget orang yang punya keinginan buat kerja di sini dan jarang banget bisa lolos. Gitu. Iya. Iya, Ya udah, kita mau nganterin kamu ya ke Pak David biar kita nggak telat yuk. Ya, kamu juga masih nggak tahu tempatnya kan? Iya. Ya udah, mending kita langsung menuju ke sana aja sekarang. Udah yuk. Udah lama banget setelah kantor ini. Dan pasti istriku kaget banget ketika dia tahu yang sebenarnya. Dan aku juga udah melepas perusahaan ini ke Arif. Semoga aja selama Arif megang perusahaan ini benar-benar nggak ada kendala.
Sampai-sampai istriku harus melamar kerja, dan lebih parahnya lagi, dia ngelamar kerjanya, interviewnya juga di perusahaan aku sendiri, karena dia selama ini kan nggak tahu tentang kondisi aku yang sebenarnya. Mending aku cek ke dalam barangkali istriku. Akhirnya. Pak Bayu, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar aku baik, Dev. Akhirnya Pak Bayu balik lagi ke kantor ini. Ya, tanggung jawab yang sangat besar yang harus saya emban akhirnya sekarang udah berkurang dengan datangnya Pak Bayu kembali lagi ke kantor ini. Ya Rif, sekarang aku mau kasih tahu apa alasan aku meninggalkan kantor ini dan meninggalkan semua kegiatan aku. Sebenarnya aku menikah dengan seorang wanita yang hidup di desa, Rif. Waktu itu aku mau dijodohkan sama orang tuaku, tapi aku menolak. Dan orang tuaku bilang kalau misalkan aku nggak bakalan bisa cari perempuan yang tulus. Ketika aku miskin, nggak ada perempuan yang bakalan mau. Dan sekarang aku membuktikan bahwa ada seorang wanita yang hidup di desa, dia mau nerima aku sebagai suaminya meskipun aku hanya sebagai seorang kuli sawah. Dan aku udah lama hidup sengsara, Rif. Sekarang udah waktunya. Dan aku mau nanya sama kamu, Rif. Rumah yang aku bangun, yang udah aku pasrahkan ke kamu, itu gimana? Ya kondisinya seperti yang dari awal. Tapi mungkin ada sesuatu yang harus dibersihkan dan rumput-rumputnya mungkin udah terlalu tinggi, Pak. Jadi kalau Pak Bayu bakal menempati rumah itu, nanti saya bakal suruh beberapa orang untuk bersihkan sesuatu. Ya udah kalau kayak gitu, Rif. Aku juga tadi sempat ke sana, aku naik ojek dan aku bawa mobil ini. Soalnya mobil ini aku tinggal di sana. Kenapa Pak Bayu nggak minta jemput saya aja kalau misalkan emang Pak Bayu mau balik ke sini, nanti kan biar Gini, saya Rif. jemput. Soalnya kamu kan di sini sibuk, tanggung jawab kamu besar. Dan setelah ini, aku bakalan bawa istri aku ke rumah orang tua aku. Jadi Pak Bayu udah nikah? Iya, dan orang tua aku tahu kalau misalkan aku udah nikah, dan dia meminta aku dulu untuk pulang membawa istriku. Cuman aku harus membuktikan dulu omongan orang tua aku ini. Aku kenal dengan beberapa perempuan, memang sih aku ditolak, aku dikhianati. Dan untuk satu perempuan ini, kenapa aku memilih nikah? Ya karena memang dia emang bener-bener tulus sama aku, sehingga orang tua aku setuju. Dan aku minta sama orang tua aku untuk tidak ngomong tentang keadaan aku. Ya pantas saja kalau gitu Pak Bos selalu tanya tentang Pak Bayu di sini. Jadi saya hampir nggak punya jawaban untuk jawab semua itu. Ya, untungnya sekarang Pak Bayu udah balik ke sini. Rasanya beban saya udah pelan banget. Jadi kalau misalkan nanti Pak Bos besar tanya, bisa tinggal bilang kalau Pak Bayu udah ada di kota ini. Ya, soalnya gini, Rif. Waktu itu aku bilang ke orang tua aku bakalan tetap urus perusahaan ini. Aku bakalan tetap. Cuman aku nggak bakalan ngasih tahu sama istri aku. Kayaknya itu nggak fair deh, Rif. Nggak fairnya adalah aku kerja di sini enak, sedangkan aku dengan istriku hidupnya nggak enak. Jadi ya kalau istriku nggak enak, ya aku harus nggak enak aja. Itu lebih fair kalau menurut aku, sehingga orang tua aku nggak terlalu khawatir. Nah, nanti aku bakalan jujur karena semuanya udah terjadi kan. Ya moga aja nanti istri Pak Bayu nggak kaget setelah tahu keadaan yang sebenarnya dari Pak Bayu. Biasanya wanita mana yang mau dibohongin kayak gitu loh, Pak. Nggak aja dia itu bisa menerima semua alasan Pak Bayu kenapa harus melakukan hal seperti itu. Ya udah deh, Rif, kalau kayak gitu sekarang kamu cari tukang kebun untuk membersihkan rumah itu, karena nanti aku bakalan langsung ke sana. Oh iya, siap. Dan jangan lupa setelah kamu dapat, kamu langsung ke sini. Iya, saya pastikan nanti sore rumah itu udah siap untuk ditempati. Ya udah deh, maka gitu. Udah kalau gitu saya mau langsung ke rumah Pak Bayu yang baru. Ya udah. Saya pamit dulu, Pak. Iya, Rif. Apa istriku udah nyampe ya? Dan apa dia udah interview? Udah mending aku cek-cek dulu di sekitaran sini. Dan nanti aku bakalan cari istri aku.
mau interview langsung Pak. Jadi kamu masih membutuhkan aku, Put? Hah? Iya. Maaf Pak David, katanya saya disuruh interview ya ke sini. Interviewnya kenapa di belakang kantor Pak? Kita kan bisa di dalam ruangan atau di ruang meeting. Katanya kamu udah gak butuh sama aku, sama pekerjaan ini. Tapi ketika kamu dipanggil untuk menghadap aku, kenapa kamu mesti datang ke sini? Hah? Berarti kamu masih butuh dong? Saya cuma profesional kalau masalah kerjaan Pak. Profesional? Emang kamu udah bekerja? Hah? Ya Iya. kan masih mau ngelamar Pak, ini juga dipanggil buat interview, bukan ngebahas masalah pribadi juga kan? Emang kamu bisa keterima di perusahaan ini? Hah? Ya. Oh ya, kalian berdua. Ini perempuan yang sudah menolak aku mentah-mentah ketika aku mendekati dia. Dan dia lebih memilih pria miskin yang hidup di kampung. Bisa gitu sih? Mbak nolak seorang cowok kayak Pak David demi pria miskin. Ya ampun Mbak, Pak David ini tuh di sini manajer, gajinya udah pasti terjamin dan udah pasti besar. Ya, menurut aku kamu harus malu, Put. Hah? Orang yang kamu tolak ternyata sudah mapan dan dibutuhkan sama kamu dan keluarga kamu. Hah? Kenapa? Gak bisa jawab? Hah? Kamu malu? Baguslah kalau kamu malu. Berarti suami kamu itu tidak berguna sehingga istrinya dipermalukan di tempat umum seperti ini. Saya nggak salah dengar Pak, perempuan ini sudah menikah. Ya, dia udah menikah. Jarang-jarang sih Pak bisa keterima kalau sudah menikah, dan Pak David masih berharap perempuan ini menerima Bapak. Maaf ya Pak David, juga mbak-mbak ini masalah pekerjaan, kenapa harus dibawa-bawa sama masalah pribadi sih? Kenapa juga harus bawa-bawa suami saya? Kalau emang saya nggak mau diterima di tempat ini, ya tinggal nggak diterima aja, nggak usah bawa-bawa suami saya. Suami saya nggak punya salah apapun sama kalian. Iya maaf Mbak, mbaknya susah ya hidupnya, masih cari kerja, udah bersuami kayak gitu. Harusnya kan kalau udah bersuami udah jadi tanggungan suami ya. Lagian Pak David, ngapain sih Pak suka sama cewek modelan gini? Pak David mau cari cewek kayak gimana pun juga pasti udah dapet sekarang Pak. Maaf ya Pak, harga diri Pak kalau misal Bapak ditolak karena pria miskin. Bener tuh. Ya, dulu aku buta karena cinta. Kalau sekarang mah aku lebih sakit hati, tau nggak? Dan aku udah puas bisa mempermalukan kamu di sini, Put. Emang waktu yang seperti ini aku tunggu dari dulu. Tapi saya nggak malu meskipun Pak David ngata-ngatain suami saya. Seharusnya yang malu itu Pak David, karena Pak David pernah ditolak sama perempuan yang memilih laki-laki miskin. Mbak serius ngomong kayak gitu? Masih butuh kerja di sini nggak ya? Masih pede banget sih Mbak. Put, Bisa nggak sih Mbak? gini aja deh ya. Aku masih kasihan sama kamu dan suami kamu. Kalau emang kamu masih membutuhkan pekerjaan ini ya, kamu harus turutin apapun yang aku inginkan. Saya udah nggak butuh pekerjaan ini. Terserah Pak David dan terserah kalian. Kalian mau nganggap aku apa? Berarti kamu butuh banget pekerjaan ini. Hah? Kamu ingin diterima di perusahaan ini? Kayaknya aku udah berubah pikiran deh untuk mempekerjakan kamu di tempat ini. Tapi kalau kamu emang benar-benar butuh pekerjaan dan uang, gaji nantinya, kamu harus sujud di depan aku, Put, supaya aku puas. Ya, karena kamu udah pernah menolak aku. Kalau enggak, aku gak bakal membiarkan kamu pergi dari sini. Aku kasih kamu pilihan. Kamu ceraikan suami kamu atau enggak kamu berlutut di depan aku. Udah Mbak ikutin aja daripada nggak keterima. Ya Mbak. Udah. Hah? Ngapain kamu masih berpikir? Demi tentu suami aku harus dapat pekerjaan ini. Cepetan. Lama banget sih. Gitu dong. Ternyata kamu datang juga. Hah? Udah kencang banget ya. Berani nyuruh istri aku lutut di depan kamu. Emang kamu siapa? Kamu kenapa, Put? Kenapa kamu mau disuruh sama laki-laki ini?
Seharusnya kamu malu jadi laki-laki, membiarkan istri kamu untuk mencari pekerjaan di sini. Kamu laki-laki macam apa? Kalau kamu gak bisa membahagiakan seorang perempuan, jangan menikah, tahu nggak? Berarti kamu kerja di sini. Ya, kenapa? Dan kalian berdua kerja di sini. Iya, laki-laki yang miskin itu ini Pak. Jadi Ya dia suaminya. Asal kalian tahu ya, aku bakalan buat perhitungan untuk kalian bertiga. Dan kalian bakal nyesel seumur hidup kalian. apaan sih dan berani-beraninya juga? Emang kamu siapa? Dengan kamu berpakaian seperti ini, kamu pikir aku takut? Gak bakalan. Atau mungkin kamu mencari pekerjaan juga di sini? Sama seperti istri kamu ini. Kamu di sini kerja sama orang dan kamu belum tahu aku siapa. Misalkan kalian bertiga tahu aku siapa, kalian bakalan mohon-mohon, justru kalian yang bakalan berlutut di depan aku. Dan kalau misalkan kalian mau aku maafkan, kalian harus melakukan 10 kali lipat apa yang udah kalian lakukan selama ini. Kamu bilang aku belum tahu sama kamu. Kamu itu laki-laki miskin yang hidup di desa, kemudian mengadu nasib di perusahaan ini. Kamu pikir aku bakal membiarkan kamu menginjakan kaki kamu di sini? Ya, gak bakalan. Kamu udah diapain aja sama dia? Enggak ada kok, cuma di... Bilang aja kalau aku mempermalukan kamu, mencaci maki suami kamu yang miskin ini. Bilang aja. Jangan mentang-mentang kalian kerja di perusahaan bagus ini, kalian bisa seenaknya sama orang lain. Kalian bertiga, terutama kamu juga mesti kerja sama orang lain. Jangan seolah-olah kalian yang paling berkuasa di sini. Udah kita mending pergi aja yuk. Aku masih belum puas buat kasih pelajaran sama mereka. Dan aku janji sama kamu, aku bakalan bales apa yang udah mereka lakukan sama kamu. Kamu balas pakai apa? Sedangkan kamu kesini untuk mencari pekerjaan. Ya. Juga yang mau cari kerjaan di sini. Lantas kamu nyusulin istri kamu yang mencari pekerjaan di sini, Ya. Kamu bilang kalau kamu itu laki-laki yang gak berguna. Itu yang kamu bakal katakan sama Fit, udah istri deh. kamu. Udah deh, kita ngapain harus bahas yang dulu sih? Mending Kamu masih keberatan karena Putri dulu lebih memilih aku laki-laki yang gak punya apa-apa daripada kamu. Kamu masih belum terima? lebih tepatnya aku ingin membalas dendam sama kalian berdua. Kamu gak salah ngomong kayak gitu. Udah deh, dengan kalian berdua pergi daripada aku panggil sapam dan menyeret kalian berdua secara paksa. Mas, kita pergi aja udah yuk. Udah pergi sana. Fit, lepas. Bapak, Arif, ini Pak, ada pengacau yang berusaha untuk mencari. siapa yang kamu bilang ngacau? Kamu udah urus gitu. Maksud Pak Arif ngomong seperti itu apa ya Pak? Udah, kita selesaikan masalahnya. Pak Bayu, rumah yang bakal Bapak amati udah siap. Aku gak mau bahas masalah rumah ini. Pak Bayu. Tolong kasih tahu anak buah kamu yang sopan dengan orang lain. Dan asal kamu tahu, dia udah nyuruh dari maksa istirahat buat berlutut di depan dia untuk diterima di kantor. Kamu kan udah bilang, bos pemilik perusahaan ini hari ini bakalan datang. Kamu gimana sih? Terus yang Pak Arif. Ya beliau bosnya. Hah? Bikin masalah aja sih, Wit. Pak, Udah sabar dan tadi ya. Dan kamu udah berusaha mempermalukan istri aku, bahkan kamu udah maksa istri aku buat berlutut di sini hanya karena dia mau diterima di kantornya. Dan kamu tahu kantor ini kantor siapa? Ini kantor aku. Dan secara nggak langsung, yang gaji kalian bertiga itu aku. Dan aku mau, Kita minta maaf, kita dari tadi cuma aku disuruh belum nyuruh sama kalian ngomong. Dan sekarang, aku mau kalian bertiga angkat kaki dari kantor ini. Dan jangan pernah tampakkan muka kalian di depan aku lagi. Kalau enggak, aku bisa tutup kalian bertiga karena udah berusaha buat memaksa istri aku atau memeras istri aku. Pak, kita minta maaf Pak. Kita menyesal banget Pak. Kamu minta maaf. Kalian minta maaf bertiga. Sekarang aku mau kalian bertiga berlutut di depan istri aku. Asalkan kita gak dipecat Pak. Ya udah sekarang. Iya.
Udah. Gua apa lagi? Nggak usah, nggak apa-apa kok. Nggak usah kayak gitu, nggak apa-apa. Ini kayaknya berlebihan deh. Untung ya, istri aku masih mau berbaik hati sama kalian bertiga. Sekarang aku mau kalian bertiga angkat kaki dari kantor ini dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Aku nggak pengen punya karyawan model seperti kalian bertiga. Ini akhir karir kamu. Mungkin masalah sama Pak Bos selesai, tapi masalah dengan saya kamu belum selesai. Pak, saya minta maaf, Pak. Pak. Mas, aku minta maaf sama kamu. Aku bener-bener nggak bermaksud buat malu-maluin kamu di depan banyak orang, tapi kamu juga bohong sama aku. Udah, aku menjelasin sama kamu sekarang. Aku nggak bermaksud buat bohong sama kamu. Tapi waktu itu aku mau dinikahkan sama orang lain, tapi aku nggak mau. Karena aku udah deket sama kamu tuh. Dan orang tua aku bilang kalau misalkan nggak ada perempuan di dunia ini yang mau menikah dengan laki-laki miskin. Dan sekarang aku udah membuktikan kalau misalkan ada sosok perempuan yang mau menikah sama aku. Awalnya orang tua aku nggak setuju Put. Dan akhirnya dia setuju dan mau menikahkan aku sama kamu dengan kondisi yang sederhana. Karena aku mempunyai syarat terhadap orang tua aku mau menikah dengan kamu asalkan kamu tidak tahu kondisi aku yang sebenarnya, supaya aku bisa membuktikan sama orang tua aku bahwa masih ada perempuan yang baik di dunia ini dan mau terima aku apa adanya. Aku nggak bermaksud berbohong. Awalnya kesepakatan aku sama orang tua aku, meskipun aku tinggal di desa, tapi aku harus tetap mencari penghasilan lewat kantor ini. Tapi aku nggak mau karena itu nggak fair. Jadi aku meninggalkan kantor ini dan aku percayakan sama Arif tanpa pengetahuan orang tua aku. Sekarang semuanya udah terbongkar dan aku udah kasih tahu sama kamu. Aku juga udah persiapkan rumah untuk kita tempatin nanti. Dan kamu sama aku harus bertemu dengan orang tua supaya mereka juga nggak salah paham. Tapi masalah ini aku minta maaf ya. Bukan kamu yang aku, kamu seharusnya aku yang minta maaf karena aku telah berhasil itu. Ya deh, itu sekarang kamu terus sama aku ketemu bareng sama aku seorang